mulia ini merupakan tradisi dari orang-orang di Indonesia ini, khususnya di Jakarta atau di Bogor, di Citayam dan sekitarnya, disebut dengan acara ruahan. Ya, Masya Allah, ziarah kubur kemana-mana, sampai datang ke Banten, datang ke Cirebon, semuanya mengirim doa untuk para orang-orang yang telah mendahului kita. Makanya dikatakan laulal ahya lahalakal amwat. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, al-qadimil ihsan, al-mutafaddil bil ijadi wal imtinan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidi waladi adnan, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad habibir rahman wa sayyidil aqwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa an. Amma ba'd. Sahabatul ulama wal adillah, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada malam hari ini banyak yang hadir bersama kita. Habib Hussein bin Muhammad Al-Kaf, Habib Muhammad Ba'bud, Al-Ustaz Jailani, Al-Ustaz Deni, Al-Ustaz Marta, juga para asatidah yang lainnya, mobil khusus juga sahibul bait, keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Bapak Arsyad bin Durham Nur Hamad, yang pada malam hari ini kita mendoakan bersama-sama untuk almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kuburnya beliau di raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosa beliau dan Allah terima segala amal dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barusan kita mendengarkan sambutan dari Bang Entek. Masya Allah, kita dulu pengen hadir di hari kedua atau ketiga, namun subhanallah kita tidak sempat untuk datang. Namun kita doakan mudah-mudahan almarhum yang pada hari ini memiliki putra dan putri yang saya anggap berhasil mendidik mereka, sebab anaknya masih ingat kepada orang tuanya, mau mendoakannya, peduli. Pertanyaannya, anak kita masih ingat enggak ketika kita telah meninggal dunia nanti? Mau enggak membuat acara haul, mengundang orang untuk bersama-sama mendoakan 100 hari, 40 hari? Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaikum taburrukum abnaukum, berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Apalagi di bulan yang mulia ini merupakan tradisi dari orang-orang di Indonesia ini, khususnya di Jakarta atau di Bogor, di Citayam dan sekitarnya, disebut dengan acara ruahan. Ya, Masya Allah, ziarah kubur kemana-mana, sampai datang ke Banten, datang ke Cirebon, semuanya mengirim doa untuk para orang-orang yang telah mendahului kita. Makanya dikatakan laulal ahya lahalakal amwat. Seandainya bukan karena yang hidup, maka akan binasa semua yang telah meninggal itu. Namun karena ada acara semacam ini, kita tahlilan, kita baca yasin, kita baca maulid, yang pahalanya kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita. Itu makanya
kenapa Nabi itu sangat menekankan untuk mencetak anak soleh. Sangat ditekankan oleh Nabi. Nabi sampai ngasih peringatan, takhayyaru li mawdi'in taufikum, katanya. Kalian kalau mau kawin itu cari tempat yang baik menanam benih itu. Jangan salah, dapatnya tempat yang tidak subur misalnya. Kalau diibaratkan itu adalah benih, biar tumbuhnya baik. Beliau juga memperingati, hati-hati kata Nabi terhadap pasangan yang kalian anggap itu menyenangkan karena cakep, ganteng, cantik misalnya, tapi itu adalah nabata min manabit su, tumbuh daripada tempat-tempat yang jelek. Hati-hati dari itu kata Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab kita kan punya anak itu merawat dari kecil, mulai dari nyibokin, mulai dari sampai besar, kemudian menyekolahkan. Tahu-tahu pas udah gede jangankan mendoakan, malah durhaka. Itu nyeselnya minta ampun. Tapi di saat kita mempunyai anak yang dia senantiasa mendoakan orang tuanya, maka itu merupakan investasi yang paling mahal yang kita miliki, yang paling berharga. Makanya Nabi mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salat. Kalau seorang itu sudah meninggal dunia, maka sholatnya udah berhenti, sedekahnya berhenti, puasanya udah nggak bisa puasa lagi. Yang tadinya bulan Ramadan bisa menimbun dan menumpuk pundi-pundi pahala, ini enggak, karena udah mati. Yang tadinya biasa melakukan qiyamul lail, yang biasanya salat malam, yang biasanya salat duha, ini udah nggak bisa lagi. Yang biasanya berbuat baik, bersedekah, nggak bisa lagi. Akhirnya terputus amalnya, nggak ada amal yang dia dapatin lagi, udah meninggal. Kecuali bila mana dia memiliki anak saleh, wa waladin saleh yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakannya. Dan tanda anak itu saleh kalau dia mendoakan orang tuanya. Meskipun ada orang di masjid, masya Allah, akhlaknya baik, tapi gak pernah doain orang tuanya, ya sama aja namanya. Nah, tradisi semacam ini alhamdulillah masih dipertahankan oleh penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjelang bulan Sya'ban, ruwahan, bareng-bareng silaturahim. Kenapa kita begitu? Sebab kita akan mengalami dan menghadapi hal-hal besar ke depan ini. Kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, idza kana fi awwali lailatin, bila mana di awal malam di bulan Ramadan, nadarallahu ala ibadihi wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibuhu abada. Allah akan memandang di malam pertama di bulan Ramadan ini. Ingat ya, malam pertama, tarawih pertama, Allah memandang dengan pandangan khusus. Barang siapa yang mendapatkan pandangan Allah, lam yu'adzibhu abada, maka selamanya dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Nikmat tidak akan pernah disiksa, dan tidak di dunia, tidak di akhirat. Kapan itu? Awal layla min Ramadan, itu kesempatan. Siapa yang dipandang dengan pandangan khusus oleh Allah? Mereka orang yang Allah tidak memandang pakaian orang, tidak memandang wajahnya, tidak, bukan bedak atau lipstik yang dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah bukan pakaian yang mewah, bukan, tapi yang dipandang adalah hati. Kalau hati kita bersih, tidak benci kepada orang, tidak memusuhin orang lain, hati kita malah cinta kepada sesama, maka itu yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya. Dan siapa yang mendapatkan pandangan itu, lam yu'adzibhu abada. Orang yang qati' rahim, yang memutus tali persaudaraan,
orang yang suka menggunjing, orang yang suka membuka aib orang, itu orang yang terancam untuk tidak mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita niati banyak baca sholawat di bulan Sya'ban. Kata Habib Umar, banyak tanda orang itu akan mendapatkan Lailatul Qadar ketika dia banyak bersolawat di bulan Sya'ban. Nanti di Ramadan dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Persiapkan baca Al-Quran. Nah, itu di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang puasa, ayat-ayat siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu disebutkan beberapa ayat yang isinya berkaitan dengan puasa. Tapi sebelum Allah menutup, yang akhirnya juga berbicara tentang puasa, Allah mengatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyu'minu bi." Kata Allah, puasa doa. Bila mana hambaku bertanya tentang diriku, maka katakan aku ini dekat. Yang itu memberi isyarat bahwasanya di saat bulan suci Ramadan adalah waktu istijabah. Kita banyak berdoa, dan tidaklah Allah, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, mengilhami seseorang untuk mengucapkan doa melainkan telah disediakan apa yang telah dia inginkan itu. Jadi tidak ada haus yang kita rasakan melainkan itu ada penawar haus tersebut. Tidak ada rasa lapar melainkan di situ ada makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar. Jadi tidak ada sesuatu kebutuhan yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini melainkan sesuatu itu telah terpenuhi. Tidak ada obat atau sakit itu pasti ada obatnya, kecuali kematian. Meskipun sekarang belum ketemu banyak obat ini obat itu, tapi penyakit ini penyakit itu nggak ketemu, tapi pada hakikatnya ada itu obatnya, cuman kita belum tahu. Kecuali mati, kalau mati ya repot, mau diobatin pakai apa? Nah, ini doa penting kami ingatkan, apalagi banyak hadis-hadis yang menerangkan salah satu naturat dakwah, 3 orang yang tidak ditolak doanya. Doaul mazlum, doanya orang yang terzalim. Wa du'a'u imamil adil, doa seorang imam yang adil. Kemudian wa du'a'us sha'im inda iftar, doanya orang puasa ketika mau berbuka. Nah, kita berdoa jangan remeh-temeh, minta yang benar-benar, bukan hanya hal yang bersifat duniawi. Minta, ya Allah, tempatkan diriku di firdausmu, tempatkan kami bersama dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Minta yang benar-benar kepada Allah. Ya boleh berikutnya, boleh minta rumah, minta mobil, minta istri yang belum tahu maksudnya, minta suami, boleh berikutnya. Tapi yang terpenting di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan bulan suci Ramadan yang akan datang. Sambut bulan Ramadan dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat. Sambut bulan Ramadan dengan harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk bulan Ramadan, sudah kita hubungan dengan sesama udah beres semuanya. Nggak ada yang bermusuh satu sama lainnya, nggak ada yang saling membenci satu sama lainnya. Udah cukup. Wah, ini kan kita punya harga diri. Semahal apa kita punya harga diri kalau dibandingkan dengan surga, dibandingkan dengan maghfirah Allah? Nah, semahal apa? Udah mau dijual murah nggak apa-apa harga kita, harga diri kita dibandingkan dengan sesuatu yang agung yang Allah sediakan untuk kita semua. Nah, kita saling memaafkan satu sama lain. Kita minta maaf bila mana ada kesalahan kepada teman-teman kita, handai tolan kita, saudara kita.
Datangin mereka, datangin, nggak apa-apa, diinjek-injek nggak apa-apa, harga diri, wah itu kan nggak apa-apa, karena kita membayangkan nanti di surga itu dibilang orang-orang yang berpuasa, kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ayo makan minum yang enak sekarang atas apa yang telah kalian lakukan di saat puasa dulu di ayyamil khaliyah. Tapi ini akan betul-betul kita resapi dan kita nikmati tatkala urusan kita hanya dengan Allah. Sesama manusia udah selesai. Makanya menjelang akhir daripada bulan Sya'ban ini dan mau ditutup sementara, bukan berarti menutup kebaikan, tapi akan memasuki kebaikan yang lebih baik. Kita saling memaafkan satu sama lainnya. Dewan guru bila mana jalsatul fat ada kesalahan mohon dimaafkan, sebagaimana bila mana ada jamaah yang suka ngeledek kepada guru-gurunya, ya dimaafin juga insya Allah. Ya, sering kayaknya dendam banget. Tapi insya Allah kita semuanya saling memaafkan satu sama lainnya, dan budaya memaafkan itu merupakan budaya yang sangat luar biasa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa ini? Orang yang nanti dipanggil pertama kali di mahsyar. Falyakum fulan bin fulan, ayo berdiri. Kenapa dia suruh cepat berdiri? Suka maafin orang. Nah, kita memaafkan insya Allah segala kesalahan orang lain dengan harapan mudah-mudahan Allah ampuni kita dan maafkan kita. Kita yang banyak dosa ini, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang paling berkah untuk kita semua. Di Sasak Panjang mudah-mudahan semakin berkah, Nanggerang semakin berkah, semuanya mudah-mudahan semakin berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RT RW yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar daripada Bang Entek mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, anak yang berbakti kepada orang-orang tuanya, bahkan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Innahu akramal akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.